Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hayyakumullah jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala ini adalah pertemuan yang ke-6 pada pembahasan kita kitab Thalathatul Usul. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, berdoa adalah inti ibadah. Namun hadis ini di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah dan Al-Walid Ibnu Muslim, dan keduanya telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena melakukan an'anah. Namun di sana ada riwayat lain yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, yang lafadznya ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa adalah ibadah. Maka dari itu tak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tak boleh kita berdoa kepada kubur, tak boleh kita berdoa kepada wali, tak boleh kita berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, karena doa adalah ibadah. Dan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku saja, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, sombong dari beribadah kepadaku, tak mau berdoa kepadaku, tak mau beribadah kepadaku, tak mau mentauhidkanku, sayadkhuluna, maka mereka akan masuk jahannam dakhirin, masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina. Wa dalilul khauf, dan dalil bahwasanya takut adalah ibadah, rasa takut adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada manusia, wa khafuni, takutlah kepadaku saja, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Dan dalil wa dalilur raja, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya rasa harap itu adalah ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, faman kana yarju, barang siapa yang berharap, liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal amalan salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan membuat sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Maka dari itu berdoa, takut, harap itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kita tidak boleh takut kepada selain Allah, kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Berkata Syekh rahimahullah, wa dalilut tawakkul, dan dalil tawakal. Tawakal adalah seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya di dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Bersama dengan itu dibarengi dengan melakukan sebab-sebab agar terhasilkannya apa yang dituju. Qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa 'alallah, dan kepada Allah sajalah, fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan menjaganya, maka cukuplah Allah baginya. Wa dalilur raghbah, maka dari itu kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Wa dalilur raghbah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya harap itu adalah ibadah, warrahbah,
Rasa takut yang khusus itu adalah ibadah. Wal khusyu' dan merendahkan diri itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban, dengan rasa harap, wa rahaban, dan rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk di dalam beribadah kepada kami, rendah di dalam beribadah kepada kami. Maka dari itu kita tidak boleh berharap kepada selain Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah, tidak boleh merendah kepada selain Allah. Wa dalilul khasyah, dan dalil yang menunjukkan khasyah. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Kita mengilmui bahwasanya Allah azabnya pedih, maka kita takut dengan itu. Itulah khasyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah hanya kepadaku saja. Maka dari itu kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Wa dalilul inabah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya inabah, taubat, kembali, itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu, kembalilah kalian, ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepada Rabb kalian. Maka dari itu kita tidak boleh kembali, kita tidak boleh bertaubat kepada selain Allah. Wa dalilul isti'anah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan, itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Inilah makna isti'anah. Isti'anah adalah engkau bersandar kepada Allah, engkau meminta pertolongan kepada Allah di dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Wa dalilul isti'adah, maka dari itu kita tidak boleh meminta pertolongan kepada Allah, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah di dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Berkata Syekh, wa dalilul isti'adzah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah adalah ibadah. Isti'adzah maknanya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apapun. Dari keburukan apapun, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apapun yang belum terjadi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbnya subuh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka dari itu kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul istighatsah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya istighatsah adalah ibadah. Istighatsah adalah kita meminta diangkatkan musibah yang telah terjadi, yang telah menimpa kepada kita. Itulah istighatsah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, tatkala kalian meminta kepada Rabb kalian untuk diangkatkan musibah cobaan yang telah menimpa kalian, fastajaba lakum, maka Allah pun mengijabah istighatsah kalian. Maka kesimpulannya, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta diangkatkan musibah yang telah menimpa kita kepada selain Allah, pada hal-hal yang tak mampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa dalilul dzabhi, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati", sesungguhnya salatku, "wa nusuki", dan sesembelihanku, "wa mahyai", dan hidupku, "wa mamati", dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, ikhlas, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirt, dengan itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan akulah awal yang berislam. Wa minas sunnah, dan dari hadis Nabi SAW, la'anallah, Allah melaknat, man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Wa dalilun nadhri, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhr, orang-orang yang beriman menunaikan nazar-nazar mereka, wa yakhafuna yawman, dan mereka takut suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang mana keburukannya itu menyebar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.